Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Patrick Sebastian Putra Nugraha. Saya berasal dari Institut Teknologi Harapan Bangsa dengan jurusan Sistem Informasi dengan NIM 1223030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Big Data Analytics dalam layanan kesehatan, yaitu sebuah tinjauan literatur sistematis atau SLR. Presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Large Scale Data Management. Untuk agenda presentasi sendiri, di sini terdapat bagian pendahuluan, yaitu berisikan latar belakang dan motivasi. Lalu ada karakteristik dan sumber big data. Berikutnya ada peluang dan tantangan. Lalu pada bagian kedua, yaitu metodologi dan tren yang berisikan protokol SLR dan evaluasi kualitas, lalu profil publikasi tahunan, dan juga distribusi sitasi. Untuk bagian ketiga, temuan utama, yaitu dengan konteks aplikasi 5 perspektif, lalu ada nilai yang dihasilkan dengan 6 tema, dan kerangka kerja komprehensif. Lalu pada bagian keempat, yaitu penutup, akan ada agenda penelitian masa depan, implikasi teoritis dan praktis, lalu yang terakhir akan ada kesimpulan. Pendahuluan dan motivasi. Organisasi kesehatan terus mencari teknologi untuk mengefisiensikan sumber daya guna meningkatkan pengalaman pasien dan kinerja organisasi. Fokus utamanya adalah bagaimana mengubah keputusan berbasis data yang langka atau data scarce menjadi keputusan yang kaya akan data atau data rich melalui simulasi yang kompeten. Terdapat peningkatan volume data medis yang eksponensial, lalu kebutuhan akan diagnostik yang lebih cepat dan akurat. Berikutnya, peralihan menuju perawatan yang terpersonalisasi, dan yang terakhir, manajemen krisis kesehatan seperti COVID-19. Kita masuk ke definisi Big Data Analytics atau BDA. Big Data Analytics atau BDA sendiri dikonseptualisasikan sebagai analisis dataset yang mendetail, dinamis, bervariasi, dan masif dengan biaya rendah untuk memberikan solusi canggih. BDA mencakup pendekatan intensif data untuk analisis dan sintetis data skala besar yang berasal dari pertukaran informasi antar berbagai sistem. Kita masuk ke karakteristik Big Data atau 7V. Untuk yang pertama adalah volume, yaitu ukuran data yang masif. Untuk V selanjutnya adalah variety, yaitu data terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk V selanjutnya yaitu velocity, yaitu kecepatan pemrosesan real time. Untuk V yang keempat ada veracity, yaitu kualitas dan validitas data. Lalu yang kelima ada value, yaitu wawasan dan pengetahuan mendalam. Untuk V terakhir adalah valence, yaitu konektivitas antar dataset. Sumber Big Data di healthcare. Yang pertama, catatan medis elektronik atau EHR, sejarah perawatan, diagnosis, dan juga hasil lab. Berikutnya, data sensor, yaitu perangkat wearable, IoT medis, dan pemantauan detak jantung.
Berikutnya data genomik, yaitu informasi genetik dan fenotip untuk obat presisi. Berikutnya data administratif, yaitu klaim asuransi, pendaftaran rumah sakit, dan juga logistik. Kita masuk ke peluang BDA dalam healthcare. Yang pertama, diagnosa medis, yaitu dengan deteksi penyakit tahap awal melalui data klinis dan citra medis. Berikutnya, kesehatan masyarakat, yaitu langkah preventif terhadap risiko penyakit kronis dan wabah menular. Selanjutnya, pemantauan rumah sakit, di mana optimalisasi kualitas layanan melalui monitoring real-time pemerintah. Lalu yang terakhir, perawatan pasien, yaitu perawatan custom dan pengurangan tingkat pasien masuk kembali atau readmission. Kita masuk ke tantangan implementasi. Tantangan yang pertama adalah investasi awal, di mana biaya tinggi untuk infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak BDA. Berikutnya, kualitas data, di mana data heterogen seringkali tidak lengkap, tidak standar, atau bising. Untuk tantangan yang terakhir adalah masalah privasi dan keamanan, di mana risiko paparan data sensitif pasien selama pertukaran antar sistem. Kita masuk ke metodologi protokol SLR. Fase yang pertama adalah perencanaan, di mana aktivitas utamanya adalah definisi kriteria, inklusi atau eksklusi, dengan detail atau hasil Scopus, Web of Science, PubMed, PsycInfo. Lalu untuk fase selanjutnya adalah fase eksekusi, di mana aktivitas utamanya adalah pencarian database dan screening. Untuk detail atau hasilnya yaitu 393 studi awal dan 41 studi terpilih. Selanjutnya terdapat fase evaluasi dengan aktivitas utama penilaian skor kualitas atau QS dengan detail atau hasil threshold dengan QS lebih besar sama dengan 4,5. Lalu untuk fase yang terakhir yaitu fase presentasi, di mana aktivitas utamanya adalah sintetis dan pengembangan framework dengan detail atau hasil identifikasi konteks dan nilai atau meta-etnografi. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi, untuk inklusi yaitu publikasi hingga 30 Juni 2019. Dan selanjutnya artikel, jurnal, dan proceeding konferensi. Dan yang terakhir, tersedia teks lengkap dalam bahasa Inggris. Eksklusinya adalah yang pertama, artikel duplikat di berbagai database. Lalu yang kedua, studi tanpa model atau kerangka kerja yang jelas. Lalu yang terakhir, gagal dalam kualitas di mana QS kurang dari 4,5. Di sini kita dapat melihat tren publikasi dan citasi, di mana pada 2013 dan 2014 tergolong sama, lalu cukup meningkat pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018, dan menurun lagi pada 2019. Kita dapat lihat bahwa puncak publikasi terjadi pada 2018 dengan rata-rata citasi tertinggi yaitu 10,05 per studi. Kita masuk ke analisis konteks aplikasi BDA. Yang pertama, kesadaran kesehatan atau awareness, di mana wawasan tentang kesehatan holistik dan kesejahteraan masyarakat secara umum
Yang pertama adalah aplikasi olahraga, yaitu analisis pola latihan dan tren detak jantung. Yang berikutnya adalah mengenai lingkungan hidup, yaitu teknologi cyber untuk lingkungan aman lansia. Yang berikutnya yaitu asuransi kesehatan, yaitu untuk identifikasi aktivitas penipuan klaim. Yang kedua, kita masuk ke ekosistem healthcare, yaitu fokus pada hubungan dinamis antar pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya infrastruktur. Yang pertama adalah pengelolaan jaringan perangkat IoT, lalu yang kedua data warehousing dan integrasi cloud, lalu yang terakhir skalabilitas kernel yang dipercepat untuk pemrosesan data masif. Berikutnya manajemen rumah sakit, yaitu optimalisasi praktik administratif rumah sakit untuk efisiensi operasional. Yang pertama ada penugasan obat, yaitu arsitektur big data untuk pengambilan keputusan protokol obat. Lalu yang kedua, manajemen rawat jalan, di mana prediksi kondisi medis serius melalui data seluler. Yang terakhir adalah penjadwalan, yaitu inovasi proses untuk mengatasi hambatan layanan atau bottlenecks. Kita masuk yang keempat, yaitu kondisi medis secara spesifik. BDA membantu dalam pemodelan penyakit tertentu yang kompleks. Yang pertama ada penyakit Alzheimer, yaitu pemodelan degradasi struktural pada dataset yang jarang. Lalu berikutnya ada kanker, di mana sistem arsitektur untuk memfasilitasi penugasan obat kanker. Lalu yang terakhir diabetes, yaitu identifikasi pola penyakit dan monitoring glukosa gestasional. Kita masuk ke yang kelima, yaitu aspek teknologi atau e-health. Yang pertama ada mHealth dan e-health, yaitu layanan penilaian pasien real-time melalui jaringan seluler. mHealth ini adalah mobile health, dan e-health ini adalah electronic health. Berikutnya disease surveillance, yaitu ekstraksi wawasan dari data demografis untuk pengawasan penyakit. Berikutnya sistem peringatan, yaitu arsitektur peringatan otomatis berbasis data sensor medis. Lalu kita masuk ke nilai yang akan dihasilkan oleh BDA. Di sini ada evolusi dan tata kelola data. Untuk evolusi konseptual terdapat model-model baru. Yang pertama muncul Platform as a Service atau PaaS. Lalu berikutnya ada Healthcare as a Service atau HaaS. Lalu yang terakhir ada Crowdsourced e-health networks. Lalu untuk tata kelola data ditemukan isu legal dan etika. Yang pertama adalah manajemen hak akses data. Lalu yang kedua paradoks efisiensi privacy. Lalu yang ketiga keamanan data sensitif pasien. Dukungan keputusan atau decision support. BDA meningkatkan proses pengambilan keputusan melalui yang pertama adalah keputusan berbasis bukti atau evidence-based. Lalu yang kedua, pemodelan degradasi struktural untuk prediksi kebijakan. Lalu yang ketiga, analisis klaim asuransi untuk identifikasi penipuan atau fraud. Lalu yang terakhir adalah integrasi data sosio-demografis untuk kebijakan publik. Di sini kita masuk ke prediksi dan formulasi strategi. Untuk prediksi penyakit sendiri, yang pertama adalah identifikasi
pola penyakit kronis. Lalu berikutnya profiling risiko yang efisien. Dan yang ketiga, sistem monitoring berbasis penyakit melalui mHealth. Lalu untuk formulasi strateginya, yang pertama adalah alokasi sumber daya yang efisien, lalu inovasi proses bisnis baru, dan peningkatan profitabilitas rumah sakit. Untuk pengembangan teknologi, yang pertama adalah teknologi cerdas tersemat, yaitu dengan integrasi AI langsung dalam perangkat medis. Yang berikutnya adalah infrastruktur cloud, yaitu dengan menggunakan model klasifikasi berbasis fuzzy logic untuk data cloud. Berikutnya eksekusi paralel, yaitu dengan memanfaatkan akselerasi kernel untuk kecepatan dan skalabilitas yang luar biasa. Berikutnya perangkat wearable, yaitu ekosistem sensor yang saling terhubung secara aman. Kita masuk ke kerangka kerja komprehensif BDA. Kita masuk ke akumulasi data kesehatan, di mana yang pertama ada catatan medis, yaitu berisikan data historis dari EHR, pendaftaran rumah sakit, dan juga sejarah pasien. Berikutnya ada data sensor, yaitu data real-time dari IoT medis dan aplikasi smartphone. Berikutnya ada integrasi, yaitu penyatuan dataset heterogen melalui platform big data. Kita masuk ke aspek etika dan keamanan, di mana pemanfaatan BDA harus tunduk pada pedoman hukum dan etika yang ketat. Untuk privasi data, kepatuhan terhadap regulasi seperti HIPAA. Lalu berikutnya, integrasi data, yaitu menjamin data tidak dimanipulasi. Dan selanjutnya yang terakhir keamanan, yaitu enkripsi data dan manajemen hak akses. Untuk aplikasi wawasan, yaitu bagaimana wawasan diubah menjadi tindakan medis nyata. Yang pertama ada manajemen rumah sakit, yaitu alokasi dinamis sumber daya, misalnya penanganan COVID-19. Lalu ada care custom, yaitu kontrol pengobatan personal dan penilaian resiko mandiri pasien. Lalu yang terakhir adalah supervisi lansia, yaitu pendampingan jarak jauh melalui aplikasi cerdas. Untuk agenda penelitian masa depan, yang pertama adalah rigor metodologi, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pengumpulan data kesehatan. Yang kedua ada tata kelola cyber, yaitu eksplorasi hukum cyber dan kebijakan penggunaan data kesehatan. Dan yang terakhir teknologi baru, yaitu menggunakan integrasi 5G, augmented reality, and quantum computing. Di sini terdapat kutipan dari Chandra dan kawan-kawan, yaitu penerapan BDA memiliki potensi untuk mengubah pengambilan keputusan dari berbasis data langka menjadi data kaya, memberikan simulasi akurat untuk berbagai tantangan kesehatan. Untuk implikasi praktis, yang pertama adalah administrator rumah sakit, yaitu mengadopsi cara inovatif seperti penjadwalan efisien dan pemantauan pasien jarak jauh. Berikutnya, pembuat kebijakan, yaitu masukan untuk kebijakan dana publik dan pengembangan kerangka hukum teknologi. Yang ketiga, pengembang layanan, yaitu eksplorasi AR, digital twins, dan AI untuk layanan masa depan. Yang terakhir adalah mitigasi pandemi, yaitu penggunaan BDA untuk melacak dampak dan mengontrol penyebaran COVID-19. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon
maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.